Nah saudara, kita memasuki minggu keempat bulan Agustus dengan tema keadilan dan kebenaran adalah fondasi pemulihan yang berkelanjutan. Nah kunci untuk pemulihan tanah yang sakit atau masalah kehidupan kita atau persoalan di dalam hidup kita adalah melalui doa dan pertobatan yang minggu kemarin kita dengar. Ya, agar pemulihan berkelanjutan maka diperlukan keadilan dan kebenaran sebagai fondasi pemulihan yang kuat sehingga kita bisa terbebas dari setiap persoalan dan masalah kehidupan kita. Nah, keadilan dan kebenaran menjadi hal yang penting untuk setiap anak-anak Tuhan yang harus kita perhatikan karena keadilan dan kebenaran menjadi hal yang langka untuk dunia sekarang ini. Ya betul saudara, sekarang keadilan dan kebenaran itu menjadi hal yang langka di tengah-tengah masyarakat hari-hari ini. Ya, jangankan bicara tentang masyarakat, bicara tentang keluarga aja. Bicara tentang keluarga kita aja, kita banyak yang tidak adil kepada pasangan kita. Ya, suami nggak adil dengan pasangan dengan istrinya nggak adil dengan suaminya, suami dan istri nggak adil dengan anak-anaknya, begitupun sebaliknya anak-anaknya nggak adil dengan orang tua. Itu yang kita hadapi hari-hari ini. Saudara mau setuju atau tidak setuju, itu sudah terjadi bagi kita hari-hari ini. Makanya kita perlu menjaga hati kita di dalam Tuhan. Nah nanti kita akan belajar sama-sama. Jadi kalau kita mau dipulihkan, kita harus benar-benar hidup di dalam kebenaran Tuhan. Kita harus benar-benar hidup di dalam keadilan dan kebenaran Tuhan. Haleluya. Amin Bapak Ibu. Lihat kiri kanan dulu, bilang gini. Kalau mau terima firman Tuhan itu buka hati, senyum bagi Tuhan. Itu. Ya. Biasanya kalau kita sukacita itu gampang sekali masuk gitu. Ya, kebenaran. Tapi kalau kita tidak sukacita, di sini masih ingat nanti mau makan apa ya pulang, benar repot itu. Ya, gue belum masak lagi, kan susah gitu. Mau sampaikan, mau berbusa-busa di depan juga Bapak Ibu semua dengar. Nah kita penting untuk fokus kepada Tuhan. Biasanya begini, ketika kita terima sesuatu dengan sukacita itu bisa mengubah hidup kita. Amin. Itu bisa mengubah seluruh kehidupan kita. Dan kita tahu begini, yang bisa mengubah hidup kita cuma Tuhan. Ya, pendeta saudara tidak pernah akan bisa mengubah saudara. Suami saudara itu nggak pernah bisa mengubah saudara. Istri saudara nggak pernah mengubah. Yang bisa mengubah cuma apa? Tuhan. Haleluya. Nah Tuhan berperan di dalam kehidupan kita. Makanya kebenaran itu adalah pribadi Tuhan sendiri. Jadi kalau saudara dengar firman, lalu itu tertanam dalam kehidupan saudara, itu bisa mengubahkan hidup saudara. Haleluya. Ini yang penting dalam kehidupan kita semua, supaya jangan kita salah ya. Nah kita lihat dulu hakikat dari keadilan dan kebenaran Allah. Kita tahu begini, keadilan dan kebenaran Allah itu adalah apa? Karakter Allah sendiri. Itu adalah karakter Allah. Keadilan dan kebenaran bersumber dari Allah sendiri. Bukan rekayasa moral manusia, bukan. Kamu mau buat-buat untuk jadi adil, untuk jadi benar, nggak mungkin. Kecuali ada Tuhan di situ. Kecuali ada Tuhan yang mengubahkan engkau, maka engkau akan adil dan benar. Haleluya. Ya, kalau kamu mau bikin-bikin, nggak bisa, saudara, nggak bisa. Banyak kali orang yang buat dirinya adil, buat dirinya benar, tapi nggak ada Tuhan di dalam itu. Itu pasti nggak benar. Itu pasti nggak jadi adil, justru jadi akan berantakan semuanya. Jadi dengar baik-baik, keadilan dan kebenaran itu adalah karakter Allah sendiri. Jadi kalau saudara mau adil dan benar, saudara harus tinggal di dalam Allah. Saudara harus tinggal di dalam Tuhan. Keintiman dengan Tuhan itu penting. Untuk apa? Untuk menjaga kebenaran dan keadilan Allah di dalam hidup kita. Karena Allah itu adil, Allah itu juga benar. Yang setuju katakan amin. Ya, dia adil dan dia benar. Karena itu karakter dia. Kalau dia keluar dari situ berarti dia berhenti jadi Allah. Itu karakter dia. Makanya kalau kita bilang kita ini orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Kristus, kita harus punya karakter ini. Kita harus punya karakter Allah, yaitu adil dan benar. Kalau kita tidak punya karakter adil dan benar, kita bukan anak-anak Allah. Yang setuju katakan amin. Ya, makanya perlu keintiman kita dengan Tuhan yang harus kita jaga. Karena keintiman dan kebenaran yang ada dalam diri kita, itu yang membuat kita berjalan di dalam kehendak dan rencana.
bisa, saudara. Saudara mau adil seperti apapun, makanya rekayasa manusia untuk jadi adil nggak bisa. Rekayasa manusia untuk jadi benar nggak bisa, ujung-ujungnya nggak benar. Ujung-ujungnya nggak adil. Tapi ketika Tuhan bersemayam, berdaulat atas kehidupan kita, dengar baik, maka itu akan muncul dan dengan sendirinya dalam hidup kita. Itu akan muncul sendirinya tanpa saudara berusaha. Dia akan muncul sendirinya dalam kehidupan saudara dan saya. Adil dan benar. Karena dia ada di dalam hidup saudara dan saudara berespon menerima dia, maka kebenaran itu akan muncul dalam kehidupan saudara dan saya. Haleluya, amin saudara. Nah, ini penting. Nah, yang berikutnya ini standar mutlak nih bagi orang-orang percaya. Nah, kebenaran itu menyatakan apa yang benar di hadapan Allah. Jadi kebenaran itu dia menyatakan apa yang benar di hadapan Allah. Sedangkan keadilan adalah penerapan kebenaran itu secara nyata tanpa memihak. Kadang-kadang kan kita suka memihak, iya kan? Kita ini nggak adil, saudara. Jangankan di luar, dalam komunitas lain. Dengar, di dalam keluarga pun kadang-kadang kita nggak adil. Ngaku saja Bapak Ibu, benar nggak? Kita suka nggak adil. Kadang-kadang anak-anak kita yang kita sayang kan, kita suka bikin perhatian lebih dari dia kepada dia. Tetapi yang lain kita nggak berikan perhatian kepada dia karena kita nggak suka karakternya, karena kita nggak suka dia. Benar nggak Bapak Ibu? Ngaku orang-orang tua. Kalau nggak ngaku, gue berhenti khotbah. Nah, benar nggak? Apalagi bapak-bapak. Bapak-bapak di rumah tangga itu kadang-kadang suka sayang banget sama yang punya anak perempuan. Betul nggak bapak-bapak? Betul kan? Lalu anak laki-laki lu sayang nggak? Sayang dong. Antara anak laki-laki dan anak perempuan lu sayang mana? Nah itu kan, itu udah nggak adil saudara. Itu sudah nggak adil. Kenapa? Ketika Allah kasih anak ke kita harus adil dengan mereka. Bener kan? Mau perempuan, mau laki, mau karakternya bagus, mau karakternya dia mau bantah kita tetap harus adil dengan dia karena dia anak kita. Yang setuju katakan amin. Itu yang Yesus buat. Kita belajar keadilan, kita belajar dari Yesus. Kita belajar kebenaran dan keadilan, kita belajar dari Yesus. Yang setuju katakan amin. Dia adil, dia nggak pilih-pilih, dia nggak mati untuk orang-orang yang percaya kepada dia aja. Dia nggak mati kepada orang-orang Kristen, tapi dia mati dan bangkit bagi setiap manusia. Yang setuju katakan amin. Itu dia adil. Ini dia adil. Sama ketika kita di dalam keluarga pun kita harus adil. Kalau enggak, ya nggak bisa. Kita mau menerapkan apa dengan komunitas kita? Kita mau menerapkan apa dengan gereja kita? Bahkan bangsa, bahkan kota, bahkan bangsa. Apa yang kita bisa lakukan? Kalau di dalam keluarga kita masih milih-milih kasih, kita nggak adil. Amin. Nah yang lebih celaka lagi, kadang-kadang suami atau istri lebih mementingkan anaknya daripada pasangannya. Itu lebih kacau lagi. Itu lebih nggak adil lagi. Halo? Betul nggak? Betul nggak Bapak Ibu? Oh yang betul cuma di depan-depan doang, di belakang? Begitu kan? Kadang-kadang, bapak-bapak tuh lebih mementingkan anak daripada istrinya. Istrinya sudah amburadul, dia udah nggak peduli. Itu rambutnya sudah acak-acakan juga nggak peduli dia. Mukanya butuh bedak juga dia nggak kasih duit dia. Yang penting anaknya bagus aja. Halo, bapak-bapak. Amin. Enggak. Ya. Di mulut iya, di hati kagak. Kita kan suka begitu. Kita kan suka seperti gitu ya. Tanpa sadar kita lakukan itu. Itu nggak adil, saudara. Itu nggak benar. Saudara tahu bahwa ketika Tuhan mempersatukan kita menjadi suami istri, kita harus tetap hidup benar dan hidup adil sesuai dengan kebenarannya. Amin. Saling mengasihi, saling memiliki satu dengan yang lain. Harus saling memperhatikan, walaupun sudah punya anak, bahkan mungkin cucu, cicit segala macam. Tapi tetap suami istri harus saling memperhatikan, harus saling menjaga. Dan kadang-kadang ketika cucu sudah ada, ya udah cuek aja tuh. Kadang-kadang istri cuek suami, suami cuek istri, kan kacau kita. Kita hidup nggak benar. Tuhan nggak mau itu terjadi dalam kehidupan. Coba gini, coba kalau Tuhan bikin itu ke kita,
Kita mau nggak seperti itu? Pasti kita nggak mau. Kita mau Tuhan adil kepada saya, Tuhan juga adil kepada orang lain. Amin. Kalau Tuhan adil kepada dia, Tuhan juga harus adil kepada gue. Begitu kan? Kalau Tuhan menyelamatkan dia, Tuhan juga harus menyelamatkan saya. Nah, kalau kita mau seperti itu, ya kita juga harus berkomitmen untuk melakukan itu di dalam kehidupan kita. Amin. Nah, dengar, keadilan dan kebenaran itu bukan opsi, tapi satu keharusan yang harus anak-anak Tuhan lakukan dalam hidup dia. Dengar baik, itu bukan opsi. Bilang kiri kanan, kebenaran dan keadilan bukan opsi, tapi keharusan yang harus dilakukan. Kalau kamu berpikir, kalau kamu menyadari, kalau kamu yakin bahwa kamu ada di dalam Tuhan, itu harus dilakukan. Kalau kamu ada dalam hadirat Tuhan, itu yang harus kamu lakukan. Karena itu adalah karakter Tuhan. Itu karakter Allah yang gak boleh dibantah. Gak boleh ada pilihan di situ, enggak. Kamu mau milih ini atau enggak, itu bukan pilihan. Itu bukan pilihan atau bukan opsi, tetapi itu adalah keharusan yang harus kita lakukan sebagai anak Tuhan. Amin, saudara. Haleluya. Jadi ingat itu hakikat dari keadilan dan kebenaran Allah. Yang pertama, dia adalah karakter Tuhan. Yang kedua adalah dia standar mutlak yang harus kita lakukan. Dan yang ketiga, itu bukan opsi, tapi satu keharusan yang harus kita lakukan di dalam hidup kita. Jadi hari ini, kalau kamu belum hidup dalam keadilan, kamu belum adil dengan pasanganmu, belum adil dengan orang lain, mulailah belajar untuk adil dalam kehidupan. Amin. Ya. Kalau enggak, ya hidupmu tidak akan bisa berdampak. Gitu. Nah, kita lihat dampak absolut dari apa? Dari kebenaran dalam pemulihan berkelanjutan ini apa? Yang pertama begini, pemulihan atau relasi, pemulihan hubungan, ya, pemulihan hubungan antara suami istri dengan anak-anak, antara kita dengan saudara-saudara kita, antara kita dengan komunitas kita, itu ada pemulihan karena kita hidup dalam kebenaran dan keadilan. Maka terjadilah apa? Pemulihan hubungan atau pemulihan relasi. Itu. Kalau saudara nggak punya keadilan dan kebenaran, itu pasti kacau, ya, pasti bermasalah di dalam hubungan. Yang setuju katakan amin. Pasti bermasalah dalam hubungan. Coba begini, coba di rumah deh, karena semuanya dimulai dari rumah kan. Coba kalau istri lebih sayang anak daripada suami, itu nanti jadi kacau tuh. Pasti suami akan protes, betul kan? Betul nggak bapak-bapak? Benar kan? Sama. Ketika suami lebih memperhatikan pelayanan, suami lebih memperhatikan yang lain daripada memperhatikan istri, pasti istri ngomel-ngomel. Setuju katakan amin, istri-istri. Amin gak? Betul kan? Coba saudara, salah satu lebih memperhatikan yang lain daripada memperhatikan pasanganmu. Itu pasti kacau dalam rumah tangga. Kalau suami lebih memperhatikan yang lain daripada lu pulang gak makan. Benar gak? Benar gak Bang Munte? Pulang gak makan itu Bang Munte. Ibu Munte gak bakalan masak dia. Jadi kita harus jaga itu. Karena keadilan itu penting. Kita harus adil dengan pasangan kita. Harus adil di dalam rumah tangga kita. Supaya keluarga kita itu berjalan dengan baik. Ya, itu namanya apa? Kita dapat pemulihan dalam hubungan dan relasi. Yang kedua begini, pasti komunitas akan jadi kokoh dan kuat. Ketika ada kebenaran di situ, ketika ada keadilan di situ, maka terjadi pemulihan relasi atau pemulihan hubungan. Pasti komunitas itu akan jadi kuat, akan dibangun lebih bagus, lebih baik. Amin. Tapi kalau nggak ada pemulihan secara relasi, tidak ada keadilan dan kebenaran di dalam komunitas, wow. Maksudnya gini, CGKK itu cuma perhatikan satu orang atau dua orang aja, yang lainnya nggak dia perhatikan, kacau itu. Kacau itu komsel. Betul kan? Benar nggak Bapak Ibu? Benar. Jadi sebagai pemimpin dia harus perhatikan semua. Di dalam komunitas, dalam komsel dia harus memperhatikan semua supaya semua bisa berjalan dengan baik. Nah, yang ketiga bicara tentang transformasi hidup. Pemulihan yang dipimpin oleh Roh Kudus mengubah karakter manusia agar serupa dengan Kristus dalam tindakan setiap hari. Jadi kalau kita punya keadilan dan kebenaran ada dalam hidup kita,
Yang tadinya nggak sabar jadi sabar, ya. Yang tadinya nggak punya kasih jadi mengasihi. Haleluya. Yang tadinya tidak ada kebenaran jadi kebenaran, ada kebenaran. Yang tadinya nggak adil jadi adil. Makanya jadi transformasi kehidupan di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena Tuhan ada di dalam hidup kita. Kita berespon dengan benar kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Itu penting. Ada banyak orang yang baca Alkitab, tapi dia tidak pernah berespon dengan firman Tuhan. Ada banyak orang yang menyembah Tuhan, tapi dia tidak pernah berespon dengan hadirat Tuhan. Itu jadi masalah loh. Jadi persoalan. Ya. Ada banyak orang yang bilang dia intim dengan Tuhan, tapi sebenarnya dia nggak berespon dengan Tuhan. Itu kacau. Itu berbahaya bagi kita. Makanya kita harus jaga kehidupan kita. Semua keadilan. Nah gini, ketika saudara baca firman Tuhan tanpa berespon, itu saudara sedang merekayasa. Ya. Saudara sedang merekayasa. Tadi yang dibilang, tidak bisa dibangun oleh moral manusia, tidak bisa. Harus Tuhan. Gitu. Jadi ketika kamu berespon benar, Tuhan bekerja dalam hidupmu, kamu dapat. Kamu akan mampu melakukan keadilan dan kebenaran. Haleluya. Amin Bapak Ibu. Amin. Udahlah gini lah. Kita jangan bicara dulu tentang keluarga. Yang lagi pacaran aja coba. Lalu anak-anak muda, yang lagi pacaran coba deh. Pasanganmu lebih memperhatikan orang lain daripada kamu. Kira-kira gimana? Putus. Betul kan? Benar kan? Putus. Cari lagi, betul tuh mami. Dia gak bakalan di situ. Kenapa? Kamu lebih memperhatikan orang lain. Kamu nggak adil. Kamu sudah pacaran dengan dia, kamu tidak memperhatikan dia. Nah kacau kan? Kamu tidak akan memulihkan hubungan, tapi kamu menghancurkan hubungan. Itu baru pacaran loh, apalagi sudah dalam rumah tangga. Jangan bicara bangsa nih. Jangan bicara kota. Kita mulai bicara tentang pribadi kita dengan keluarga kita aja. Kalau kota udah banyak, komunitas kita juga udah banyak. Nah sekarang kalau kita bicara dalam keluarga aja ada beberapa orang. Kadang-kadang kita sudah nggak adil. Kadang-kadang kita sudah nggak benar. Itu tadi saya kasih contoh kan. Bapak lebih memperhatikan anak daripada istri. Bapak lebih memperhatikan Bapak lebih memperhatikan anak cewek daripada anak cowok. Itu sebaliknya, ibu lebih suka anak cowok daripada anak cewek. Heran juga ya, padahal sama-sama wanita. Kok kenapa nggak takut persaingan kali ya? Takut bersaing gitu. Ibu-ibu benar nggak? Enggak. Terus apa? Sama apa? Sama. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Nah dengar. Pemulihan sejati bukan sekedar membenahi kerusakan. Dengar ini baik-baik ya. Pemulihan sejati itu bukan sekedar membenahi kerusakan, tetapi menciptakan kebaikan dan kebenaran mutlak yang terus-menerus di dalam kehidupan. Nah, pemulihannya sejati itu bukan membenahi kerusakan yang ada. Kadang-kadang kita benahi kerusakan ini, yang satu sudah rusak lagi. Kita benahi yang itu, yang lain sudah rusak. Tapi dengar, kita diberikan kuasa oleh Tuhan. Haleluya. Kita diberikan kuasa oleh Yesus. Sebagai orang-orang percaya, yang percaya kepada Kristus, kita diberikan kuasa oleh Kristus. Dia sudah menciptakan kita baru. Dia setuju, katakan amin. Dia sudah menciptakan kita baru. Jadi kehidupan kita yang lama itu sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Dia menciptakan kita menjadi baru. Makanya bukan membenahi-benahi yang rusak, enggak. Tetapi dia menciptakan kita menjadi baru ketika kita ada di dalam dia. Ketika kita intim di dalam dia. Haleluya. Nah, bilang kiri kanan. Kalau kamu menjadi baru, diciptakan baru, tinggal di dalam Tuhan. Bilang kiri kanan. Tinggal dalam Tuhan. Kalau kamu nggak tinggal, kamu tidak akan diciptakan baru. Kamu akan berusaha untuk membenahi. Itu kekuatan kamu sendiri, bukan kekuatan Tuhan. Tapi kalau kamu dengan Tuhan, Tuhan akan menciptakan kamu menjadi ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah udah, itu aja. Jadi ingat itu baik-baik saudara.
tinggal di dalam Tuhan, intim dengan Tuhan, Tuhan pasti merubah seluruh hidup. Ya. Dia pasti merubah seluruh hidup menjadi baru. Yang penting kamu berespon benar ini, ya. Nah, kita lihat firman Tuhan katakan begini, keadilan dan hukum adalah tumpuan tahta. Kasih dan kesetiaan berjalan di depannya. Wow. Jadi Tuhan gini, Tuhan membangun tahtanya di atas keadilan dan hukum. Haleluya. Dia bangun tahtanya itu di atas keadilan dan hukum. Hukum Tuhan itu bicara tentang kebenaran, kan? Hukum Tuhan itu bicara tentang apa? Firman Tuhan. Haleluya. Jadi Tuhan bangun tahtanya di atas keadilan dan firman-Nya dan kebenarannya. Jadi kalau saudara mau menemukan keadilan dan kebenaran, saudara harus masuk dalam tahtanya. Saudara harus masuk dalam hadiratnya. Baru saudara menemukan keadilan dengan kebenaran Allah. Haleluya. Betul nggak? Kalau saudara mau masuk, kalau saudara mau dapat keadilan dan kebenaran Allah, ya saudara tinggal masuk dalam hadirat Tuhan. Berespon benar dengan hadirat Tuhan. Keintimanmu dengan Tuhan, masuk di dalam hadiratnya, kamu akan menemukan keadilan dan kebenaran. Amin. Tapi lebih daripada itu dia bilang ini, kasih dan kesetiaan berjalan di depanmu. Kata mu-nya itu Tuhan. Kata mu itu besar. Jadi kasih dan kesetiaan itu berjalan di depan Tuhan. Haleluya. Amin. Jadi kalau kamu mau menemukan Tuhan, kamu harus datang dengan kasih dan kesetiaan. Supaya kamu datang dalam hadiratnya. Karena itu berjalan di hadapan Tuhan. Atau di depan Tuhan. Kamu harus masuk dengan apa? Dengan kasih dan kesetiaan. Orang yang tidak punya kasih dan kesetiaan kepada Tuhan, dia tidak pernah akan tinggal di dalam hadirat Tuhan, dalam tata Tuhan. Amin, saudara. Amin. Kata lain begini, saudara. Kasih dan kesetiaan itu yang mengarahkan Tuhan untuk bisa berjalan, untuk menjamah setiap hidup kita. Kasih dan kesetiaan Tuhan itu mengarahkan Tuhan. Kasih dan kesetiaan Tuhan ya, ini Allah yang mengarahkan dia untuk menjamah setiap kehidupan, memberikan kekuatan bagi kita, menuntun kita, memberkati kita, bahkan menyelamatkan kita. Itu karena kasih dan kesetiaan. Saudara bisa sekarang itu karena kasih dan kesetiaan Tuhan. Yang setuju katakan amin? Iya. Kita bisa hidup, bisa diselamatkan itu karena kasih dan kesetiaan Tuhan. Kalau bukan itu, saudara nggak mampu, nggak bisa kita. Kita mau melakukan apa? Nggak mampu kita. Makanya penting bagi saudara dan saya, kalau mau menikmati, masuk dalam hadirat Tuhan. Tapi dengan apa? Dengan penuh kasih dan kesetiaan. Karena itu yang dibutuhkan di dalam hidup kita. Nah, kita lihat. Belajar gini, keadilan berarti menempatkan sesuatu pada posisi yang benar. Ya? Jadi keadilan itu berarti apa? Menempatkan sesuatu pada posisi yang benar. 1, 2, 3 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Itu kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Nggak kelihatan kan? Coba yang kelihatan baca. 1, 2, 3. Nah, kita lihat, keadilan itu berarti menempatkan sesuatu pada posisi yang benar. Yesaya 5 ayat 20 bilang begini, celakalah mereka yang menyebutkan kejahatan itu baik dan kebaikan itu jahat, yang mengubah kegelapan menjadi terang dan terang menjadi kegelapan, yang mengubah pahit menjadi manis dan manis menjadi pahit. Kita ada di dalam situasi kayak begini, seperti ini. Saudara, banyak orang yang bisa mengubah yang jahat itu jadi baik. Betul kan? Kalau dia punya uang saja yang tidak benar jadi benar tuh banyak, saudara. Yang benar bahkan jadi tidak benar banyak, seperti itu. Yang sekarang kita lagi lihat terjadi dalam kehidupan kita, dalam dunia sekarang ini. Seperti itu, saudara. Karena dia punya uang, dia punya kekuasaan, dia punya apa saja. Yang baik dia bisa berubah menjadi tidak baik. Yang gak benar dia jadi berubah jadi benar. Nah, itu yang terjadi.
Keadilan tidak seperti itu. Keadilan berarti menempatkan sesuatu pada posisi yang benar. Kalau benar, bilang benar. Kalau salah, bilang salah. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Kan itu keadilan. Nah, kadang-kadang kita, karena kedekatan kita, kadang-kadang kita bisa merubah situasi itu. Yang benar bisa jadi salah, yang salah bisa jadi benar karena kedekatan. Yang benar bisa jadi salah, yang salah bisa jadi benar karena keluarga. Amin, saudara. Yang benar bisa jadi salah, yang salah bisa jadi benar karena satu gereja. Wow. Padahal di gereja kita bicara tentang kebenaran. Di gereja kita bicara tentang keadilan. Tapi pelaksanaannya di luar nggak seperti itu. Karena kita sungkan saja. Karena kita takut jangan sampai ketika gue bikin begini, dia nggak berteman lagi dengan gue. Atau gue bikin begini, dia keluar dari gereja. Ya nggak apa-apa. Gereja ini kan milik Tuhan. Yang setuju katakan amin? Yang benar harus tetap yang katakan yang benar. Yang salah harus katakan yang salah. Kan begitu. Amin. Saudara, ini terang. Jangan tutupi terang saudara. Akhirnya jadi kegelapan. Nggak boleh, itu bukan keadilan namanya. Ya. Itu bukan keadilan namanya. Kalau saudara jadi terang, kalau saudara anak Tuhan, bersinarlah, bercahayalah, supaya setiap orang melihat terang Kristus dalam kehidupan. Yang setuju katakan amin. Itu. Nah, kita hidup seperti itu, saudara. Kita lihat ini. Keadilan bukan tentang sama rata atau sama rasa, tetapi menempatkan kebenaran pada posisi yang seharusnya. Haleluya. Kebenaran memberikan sebuah standar, dan keadilan memastikan standar tersebut diterapkan. Wow, keren banget itu. Jadi keadilan itu bukan tentang sama rata dan sama rasa, bukan. Tetapi bagaimana saudara bisa menempatkan kebenaran itu pada posisinya yang tepat. Itu. Kita kan suka rasa-rasa kan? Benar kan? Ketika kita rasa-rasa, tindakan kita juga salah. Padahal bukan itu. Kebenaran itu bicara tentang gini. Kalau benar, ya katakan benar. Kalau salah, ya katakan salah. Yang setuju katakan amin. Saudara, saya kasih contoh. Kira-kira kalau saudara pakai sepatu itu tempatnya di mana? Kalau saudara pakai sepatu itu, saudara pakai sepatu di mana? Di kaki kan? Di kaki kan? Bukan di kepala kan? Benar kan? Jadi saudara harus tahu sesuatu, cari sesuatu, tempatkan sesuatu di posisi yang benar. Jangan sampai gak adil. Kalau saudara taruh sepatu di kepala, itu gak adil bagi kepala. Betul kan? Dan gak adil juga bagi kaki. Halo? Benar gak Bapak Ibu? Kalau kita tempatkan sepatu di kepala, itu gak adil bagi kepala. Bukan hanya kepala, kaki juga gak adil. Makanya kita perlu tempatkan sesuatu pada posisinya yang benar. Posisinya seharusnya. Jadi itu namanya adil. Halo? Nah, kebenaran itu memberikan sebuah standar kebenaran. Dan keadilan memastikan bahwa standar itu terus dilakukan. Jadi kebenaran dan keadilan itu akan berjalan bersama-sama di dalam kehidupan kita untuk memulihkan seluruh hidup kita. Amin Bapak Ibu. Haleluya, bisa ngerti ya? Nah, kita lihat yang kedua. Yang kedua, keadilan adalah karakteristik pemerintahan kerajaan Allah. Mika pasal 6 ayat 8, hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Kita tahu begini, kerajaan Allah itu adalah satu kerajaan yang kita tahu di dalamnya ada raja. Raja yang namanya Yesus Kristus Tuhan. Amin. Dia punya karakter, salah duanya adalah kebenaran dan keadilan. Halo? Ya. Jadi ketika kita ada di dalam pemerintahan kerajaan Allah, karakter ini harus ada di dalam kehidupan kita. Karakter keadilan dan kebenaran ini harus ada dalam kehidupan kita. Mika pasal 6 ayat 8, dia bilang begini, hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, ya, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu.
Ya, selain daripada kita harus berlaku adil, mencintai kesetiaan, hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Dengar, hidup dengan rendah hati di hadapan Allah itu berarti juga hidup rendah hati di hadapan manusia. Ya, setuju, katakan amin. Hidup rendah hati di hadapan sesama. Karena kita adalah representasi dari Allah. Kita nggak pernah lihat Allah. Orang mau tahu kita rendah hati seperti apa, Allah, kita nggak bisa. Oh, aku rendah hati di hadapan Allah. Tapi saudara sombong dengan keluargamu. Saudara sombong dengan sesamamu. Saudara sedang tidak rendah hati. Cuma ngomong doang aja bahwa oh saya rendah hati di hadapan Tuhan. Enggak. Sebenarnya saudara nggak rendah hati di hadapan Tuhan. Buktinya, bukti daripada saudara rendah hati di hadapan Tuhan adalah saudara rendah hati juga kepada sesamanya. Atau gini, saudara rendah hati kepada pasanganmu di rumah, suami istri. Itu orang lihat kamu, oh dia benar-benar rendah hati. Amin. Ya. Yang dituntut dari kita bukanlah membangun satu monumen megah yang bisa diingat orang, melainkan berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan merendahkan hati di hadapan Allah. Jadi yang dituntut oleh Allah itu bukan satu monumen yang dibangun supaya apa? Supaya bisa diingat oleh orang banyak, bukan. Bukan satu bisnis yang luar biasa yang bisa diingat oleh orang banyak, bukan satu pelayanan yang wow, yang bisa ribuan bahkan jutaan orang masuk ke gereja, itu bukan itu. Tetapi bagaimana kamu bisa berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan merendahkan hati di hadapan Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan dari hidup kita. Kalau kita punya bisnisnya hebat, kita punya pelayanannya luar biasa, tapi kalau kita tidak punya hal seperti ini, berlaku adil, tidak benar, tidak mencintai kesetiaan, tidak merendahkan hati, kita gagal dalam kehidupan kita di hadapan Tuhan. Halo Bapak Ibu, bisa mengerti ya? Amin. Jadi mari, bukan berarti membangun bisnis itu nggak penting. Bangun bisnis, berhasil, bagus lah. Tapi kita juga harus melakukan ini. Kita harus adil dengan karyawan-karyawan kita. Yang setuju katakan amin. Kita harus adil dengan orang-orang yang kita pekerjakan. Sama dengan pelayanan. Pelayananmu dibangun luar biasa, besar, dahsyat, bahkan ribuan orang datang. Bahkan sekarang ini mungkin ratusan orang datang. Tapi kita adil nggak dengan mereka? Dengan pelayan-pelayan Tuhan, kita adil nggak dengan jemaat? Itu kan, itu perlu juga kita pikirkan dalam kehidupan kita. Ada nggak kesetiaan di dalam hidup kita? Kita setia, ataukah kita cuma begitu doang aja? Kita punya kerendahan hati nggak di hadapan Allah? Walaupun kita berhasil, kalau kita nggak punya itu, kita gagal di hadapan Tuhan. Amin, saudara. Haleluya. Yang ketiga, yang terakhir, pemuji-pemuji maju ke depan. Kebenaran menghasilkan damai sejahtera. Yesaya 32:17, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Yang setuju katakan amin. Ya. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Perhatikan, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Kalau kamu mau lihat keluargamu damai sejahtera, tentram, ya udah, kamu harus hidup dalam kebenaran dan keadilan. Kalau nggak ada damai sejahtera dalam keluarga. Kalau kamu mau ada ketenangan, dan kamu aman, tentram di dalam keluargamu, kamu harus hidup di dalam kebenaran. Halo, bilang kiri kanan, kamu harus hidup dalam kebenaran supaya kamu mengalami damai sejahtera Tuhan. Dengar, Amsal pasal 14 ayat 34, dia bilang begini, kebenaran meninggalkan derajat bangsa, meninggikan derajat bangsa, tetapi dosa adalah noda bangsa. Jadi kebenaran itu bisa meninggikan derajat bangsa, tapi dosa adalah noda bangsa. Saya kasih contoh kecil begini. Saya pakai baju putih, keren kan saya? Keren nggak? Keren ya? Walaupun hitam tapi manis kan? Apalagi tambah dengan putih lagi, keren kan? Nah, coba bayangkan begini. Kalau di baju saya ini ada noda. Ada noda. Kira-kira, saudara berpikir saya seperti apa? Pasti derajat saya akan turun, amin? Betul nggak, saudara? Betul kan? Kenapa
kenapa kamu pakai baju yang bernoda? Karena kan baju yang lain kan masih ada. Kenapa pakai baju gitu? Saya sama seperti orang yang tidak berharga. Firman Tuhan katakan begitu. Kebenaran itu akan meninggikan derajat. Jadi kalau kita putih begini kan keren. Haleluya. Orang tidak pernah akan ngomong, itu enggak. Tapi karena gue bagus, karena tidak ada noda di sini, derajat gue diangkat. Dia setuju, katakan amin. Haleluya. Tapi kalau ada noda, pasti akan dicela. Pasti akan dicela. Sama dengan kehidupan kita. Hidup kita tidak boleh ada noda. Dia setuju, katakan amin. Semuanya harus hidup di dalam kebenaran. Nah, dari perspektif Alkitab, damai sejahtera atau shalom itu berarti keadaan kehidupan yang utuh, tertib, aman, adil, dan sejahtera karena berada di dalam tatanan yang benar menurut kehendak Allah. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Jadi damai sejahtera atau shalom itu berarti gini, keadaan yang utuh, yang tertib, yang aman. Dalam keluarga itu aman, tertib, damai, sejahtera, adil, sejahtera, ada kebenaran di situ. Karena itu adalah tatanan yang benar, yang menurut kehendak Allah. Itu namanya damai sejahtera, shalom. Jadi tidak ada pertikaian di situ. Yang ada cuma keamanan, damai di dalam keluarga itu. Nah, hidup kita harus seperti itu. Ketika kita punya kebenaran dan keadilan, maka shalom atau damai sejahtera akan ada di dalam kehidupan kita secara pribadi. Akan ada shalom atau damai sejahtera, itu ada di dalam keluarga kita. Akan ada shalom atau damai sejahtera di dalam komunitas kita. Akan ada shalom dan damai sejahtera di dalam gereja kita. Bahkan ada shalom dan damai sejahtera di dalam kota kita, bahkan di dalam bangsa ini. Kalau kita ada di dalam kebenaran dan keadilan. Biar firman ini mengubahkan kita. Firman ini memberkati kita. Sehingga ketika kita melakukan kebenaran ini bisa mengubahkan segala hidup kita. Dan kita akan bisa berdampak bagi banyak orang. Sehingga melalui hidup kita, yang penting, nama Yesus dimuliakan, nama Yesus ditinggikan. Berikan tepuk tangan bagi dia.